Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala mabada. Warga belajar dari PKB Mubarak yang kami hormati, alhamdulillah pada kali ini kita bisa bertemu untuk bersama-sama belajar di modul PKN C1 dalam rangka pembelajaran online. Namun sebelumnya kami perkenalkan dulu, nama saya Pak Mubarak, tutor PKN PKBM Mubarak Tegal Sari. Baik, saya kira sudah banyak yang kenal, mungkin hanya yang masih baru yang perlu kenalan. Nanti kalau mau kenalan ya kita di session yang lain lagi. Terima kasih. Kemudian untuk pembelajaran atau materi PKN di modul pertama ini itu kita akan mempelajari tentang unit 1 yaitu trias politika. Nah, jadi seperti yang kemarin saya sampaikan bahwasanya pembelajaran di paket yang ada di lembaga kita ini dengan sistematis yang tidak kalah dengan formal ini kita uraikan di sini, ya. Kemudian kita langsung saja karena waktunya juga cukup singkat. Yang perlu kita amati di sini adalah mengenai unit 1 tentang trias politika. Lanjutkan. Dalam unit 1 ini, bab trias politika, tujuan pembelajarannya adalah yaitu mengembangkan sikap kewarganegaraan berupa ungkapan syukur yang menunjukkan penghayatan dan pengenalan ajaran agama atau kepercayaan yang dianutnya, jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, bertanggung jawab, responsif, proaktif, dan lain-lain. Jadi dalam pembelajaran kita kali ini adalah bagaimana agar kita sebagai warga negara Indonesia ini mampu memiliki sikap dan menghayati apa yang menjadi materi dari yang akan kita pelajari kali ini. Kemudian bisa menguraikan nilai-nilai dari tiap-tiap butir Pancasila. Ya, jadi setelah kita belajar trias politika, kita bisa menguraikan nilai-nilai dari sila Pancasila. Jadi apa saja yang terkandung di dalamnya, apa saja yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian menguraikan nilai-nilai dalam penyelenggaraan pemerintah negara agar bisa hidup dengan disiplin mulai dari pemerintah yang bawah sampai ke tingkat yang pusat. Jadi barangkali mungkin setelah ini kalian bisa menjadi aparatur pemerintah baik secara legislatif maupun secara eksekutif. Ini mudah-mudahan lewat pembelajaran ini banyak sekali manfaatnya nanti. Oke, kita lanjutkan. Kemudian setelah kita memahami tentang tujuan pembelajaran, kita langsung masuk kepada bab. Tadi kita bilang atau kita bicara tentang trias politika. Nah, apa sih itu trias politika? Nah, ini trias politika adalah sebuah ide bahwa sebuah pemerintahan berdaulat harus dipisahkan antara dua atau lebih kesatuan kuat yang bebas, mencegah satu orang atau kelompok mendapatkan kuasa yang terlalu banyak. Jadi trias politika yang ada di Indonesia ini adalah sebuah ide. Jadi pemerintahan yang berdaulat itu harus dipisahkan antara dua atau lebih kesatuan yang kuat, yang bebas. Jadi intinya begini. Jadi dalam trias politika, negara itu tidak akan bisa dikuasai oleh satu orang, satu pihak atau satu golongan saja. Nah, karena apa? Karena nanti kalau sebuah negara hanya dikuasai oleh satu golongan, itu akan sangat berbahaya. Maka tidak akan ada lagi yang namanya republik atau negara ini adalah milik rakyat, tetapi hanya milik sebuah golongan yang akhirnya nanti akan timbul berbagai macam kekacauan dan lain sebagainya. Maka di sini penting sekali adanya trias politika agar negara ini tetap berdaulat, pemerintahan tetap berdaulat, dan rakyat ini bisa merasakan kesejahteraannya. Kemudian trias politika di Indonesia yang pertama adalah kata-kata trias itu adalah 3 berarti. Berarti trias itu isinya 1 kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang.
Yang kedua, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang. Kemudian yang ketiga, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang. Nah, trias politika tadi kita sudah membahas tentang pengertiannya dan maksud dan tujuannya. Terus sekarang isinya, apakah itu isinya? Isi trias politika di Indonesia yang pertama adalah adanya kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif atau pelaksana undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang. Nah, dari tiga kekuatan politik ini maksudnya itu tidak dikuasai oleh satu golongan saja. Jadi kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif ini memiliki peran yang sama-sama penting dan tidak dikuasai oleh satu golongan. Sehingga ketika nanti ada salah satu yang tidak sesuai dengan undang-undang, maka yang lain bisa mengingatkan atau bahkan memberikan hukum ataupun diajukan kepada MK atau MA ya. Kemudian yang selanjutnya ini lebih saya perdalam lagi. Kekuasaan legislatif tadi adalah sudah kekuasaan yang membentuk undang-undang. Ini dipegang oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-undang yang dibentuk harus menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, tidak boleh merendahkan martabat manusia. Berlaku untuk semua komponen bangsa Indonesia, dirumuskan secara musyawarah, mufakat dan mendorong tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, pengertian yang selanjutnya penjelasannya adalah kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang dipegang oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-undang yang dibentuk harus menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, tidak merendahkan martabat manusia, berlaku untuk semua komponen bangsa Indonesia. Nah, itu tentang trias politika yang pertama, yaitu kekuasaan legislatif. Kemudian kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Maksudnya dalam sila pertama, pemerintah harus mengusahakan terbinanya kerukunan hidup di antara sesama umat pemeluk agama dan kepercayaan sampai di bawah. Dalam arti kekuasaan eksekutif ini adalah pemerintahan ya, yang di sini bagian menjalankan undang-undang yang telah dibentuk atau disusun oleh legislatif. Jadi di sini pemerintah berkewajiban menjalankan undang-undang. Contohnya seperti birokrat-birokrasi yang ada di Indonesia. Di sini undang-undang yang telah dibuat harus dijalankan, seperti keadilan, pemerataan, kesejahteraan dan lain-lain. Ini adalah yang menjadi hak setiap warga masyarakat, maka ini harus dijalankan oleh pemerintah. Kemudian kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengadili para pelanggar undang-undang. Peradilan di Indonesia berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dalam arti kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang di situ berhak untuk melakukan pengadilan terhadap para pelanggar undang-undang. Di sini contohnya ada pengadilan negeri, ada MA, ada MK. Nah, di sini adalah merupakan lembaga yang di situ mengadili terhadap para pelanggar undang-undang, baik dari segi legislatif, eksekutif maupun rakyat biasa. Tuh. Nah, alhamdulillah penjelasan yang singkat ini telah kita laksanakan, dan harapan kami dari pemaparan materi yang singkat ini panjenengan bisa belajar lebih dalam lagi pada modul yang telah saya berikan, dan nanti setelah selesai pada tiap-tiap akhir modul kita akan mengadakan ujian atau evaluasi. Pesan kami tetap semangat belajar dalam masa Covid ini, tidak ada kata berhenti untuk belajar. Kita tetap semangat dan jangan sampai kendor. Tetap semangat, ilmu harus kita kuasai. Salam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.